Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Suwanda dengan NIM 2104111100046. Pada video kali ini saya akan mengerjakan demo UAS untuk basis data 2. Untuk tugasnya yaitu yang pertama itu membuat tabel dari sistem database perpustakaan. Pada database ini terdapat 3 tabel, yaitu yang pertama buku. Di tabel buku ini terdapat ID buku, judul, jumlah buku tersedia, dan jumlah buku yang dipinjam. Kemudian di tabel anggota ini ada ID anggota, nama, dan alamat. Kemudian di tabel peminjaman ini ada ID anggota, ID buku, dan jumlah peminjaman. Untuk persyaratannya yaitu primary key adalah field yang dicetak tebal. Kemudian pada tabel buku, jumlah buku tersedia adalah jumlah eksemplar buku yang dimiliki oleh perpustakaan, sedangkan jumlah buku dipinjam adalah jumlah eksemplar yang sedang dipinjam. Pada tabel peminjaman, ID anggota merupakan foreign key dari tabel anggota, sedangkan ID buku merupakan foreign key dari tabel buku. Kolom jumlah merupakan jumlah buku yang dipinjam oleh anggota tersebut. Untuk yang pertama, kita buat dulu database dan kita buat tabelnya. Untuk yang pertama, kita create new database. Misal di sini saya beri nama UAS. UAS basis data. Kita refresh. Kemudian kita SQL editor, new SQL script. Untuk yang pertama kita create tabel untuk buku, create tabel buku. Di tabel buku itu ada ID buku, tipe datanya integer sebagai primary key, kemudian judul, untuk tipe datanya varchar, misal saya kasih panjang 50. Kemudian jumlah buku tersedia dan jumlah buku dipinjam. Jumlah buku tersedia integer, jumlah buku dipinjam integer juga. Kita jalankan, kemudian kita cek apakah tabelnya sudah muncul. Nah, di sini sudah ada tabel buku. Kemudian kita buat untuk create tabel anggota. Tabel anggota. Anggota. Di tabel anggota ada ID anggota dan nama anggota. Di anggota integer sebagai primary key, kemudian nama varchar saya kasih panjang nilai misal 50. Kemudian alamat saya kasih panjang nilai juga misal 50.
jalankan skripnya. Kita refresh di sini apakah sudah muncul. Tabel anggota juga sudah muncul di sini. Kemudian kita buat tabel peminjaman. Di tabel peminjaman ada ID anggota, ID buku dan jumlah. ID anggota integer, ID buku itu juga integer, kemudian jumlah itu juga integer. Nah, di tabel peminjaman ini ID anggota dan ID buku itu foreign key dari masing-masing tabelnya. Jadi kita harus di sini kita deklarasikan sebagai foreign key. Untuk perintahnya foreign key ID anggota reference dari tabel reference dari tabel anggota ID anggota foreign key ID buku reference dari tabel buku ID buku. Kita jalankan. Nah, kita coba refresh. Tabel peminjaman juga sudah muncul. Kemudian kita cek triggernya di ER diagramnya apakah terjadi relasi. Nah, di sini sudah terjadi relasi antar tabelnya. Kemudian kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang pertama yaitu kita buat isikan data dummy sebanyak 5 record untuk tabel buku dan anggota dan 15 record untuk tabel peminjaman dengan menggunakan data yang konsisten. Yang pertama kita insert dulu ke tabel buku, insert into buku. Di tabel buku ada ID buku, judul dan ID buku, judul, jumlah buku tersedia, jumlah buku yang dipinjam, dan value misal ID buku 1, judulnya misal matematika, jumlah buku tersedia misalnya 10, kemudian jumlah buku yang dipinjam misal 8. Kita lanjut untuk isi data yang kedua, misal ID 2 itu judul bukunya sejarah dunia. Kemudian untuk jumlah buku tersedia misal ada 12 buku tersedia, jumlah buku yang dipinjam misalnya 11. Kemudian kita masukin data yang ketiga, misal judulnya sosiologi. Kemudian jumlah buku tersedia misalnya 9, jumlah buku yang dipinjam misal 7. Kemudian kita isi data yang keempat, misal judulnya IPA. Kemudian jumlah buku tersedia misal 5, jumlah buku yang dipinjam 15. Kemudian isi data yang kelima, misal judulnya
statistik misal jumlah buku tersedia 10, jumlah buku yang dipinjam juga misal 10. Kita jalankan skripnya, kita cek apakah datanya masuk. Select, kita lihat dulu, saya bintang from sudah titik buku. Nah, di sini sudah muncul isi data dari tabel buku. Kemudian kita insert data untuk tabel anggota. Di tabel anggota itu ada ID anggota, nama, alamat, values, misal ID anggota 11 itu namanya misal, kemudian alamatnya misalnya Surabaya, kemudian misal ID anggota 12 itu misal namanya Dimas, kemudian misal alamatnya Madiun, misal ID yang ke-13 itu namanya Elisa, alamat misal, kemudian data yang keempat misal namanya Elisa, alamatnya Jombang misal. Data yang kelima misal ID-nya 15, namanya Dita, alamatnya Mojokerto. Kita insertkan, sudah berhasil masuk. Kemudian kita insert untuk tabel peminjaman. Di tabel peminjaman ini menggunakan data yang konsisten, maksudnya itu data di tabel peminjaman ini harus untuk jumlahnya itu sama dengan yang ada di tabel buku pada isi jumlah buku dipinjam. Misalnya kita insert into peminjaman. Di tabel peminjaman ini ID anggotanya itu juga harus sama dengan yang ada pada tabel anggota. ID bukunya juga harus sama dengan yang ada pada pada tabel buku. Kemudian jumlahnya ini, jumlah total ini jumlah buku yang dipinjam pada yang ada pada tabel buku. Kemudian misal kita values, misal yang pertama ini ID anggota 11 itu pinjam buku dengan judul dengan ID buku 1, buku matematika ini misal jumlah yang dipinjam 3. Kemudian misal ID 12 juga meminjam buku ID 1 itu sebanyak 3. Nah, di sini sudah ada 6 jumlah buku yang dipinjam. Yang pada tabel buku ini untuk ID buku 1 itu jumlah buku dipinjamnya sebanyak 8. Jadi di sini kita kurang masukkan 2 lagi. Misal ID 13 itu pinjam ID buku 1 itu banyaknya 1. Kemudian misal ID 15 itu pinjam buku 1 itu sisanya kurang, berarti kurang 1. Nah, total di sini sudah ada jumlahnya sudah ada 8 sesuai dengan yang ada di sini.
pada tabel buku, yaitu jumlah buku yang dipinjam. Kita teruskan saja untuk selanjutnya yang sama pada ID buku yang kedua. Misal ID anggota 11 itu pinjam buku ID 2. Di ID 2 itu jumlahnya 11. Misal di sini pinjam 4. Kemudian ID anggota 12 pinjam ID 2 itu sebanyak 3. Sudah ada 7, berarti kurang 4. Misal ID 15 pinjam ID 2 itu juga sisanya 4. Sudah sebanyak 11. Kemudian untuk ketiga, misal ID anggota 11 pinjam buku ketiga itu 1. 13 pinjam buku 3, misal sebanyak 3. Kemudian ID anggota 12 pinjam buku ID 3 itu sebanyak, di sini totalnya 7. Ini sudah ada 4. Sisanya misalnya langsung 3. Sudah 7. Kemudian kita ke ID buku yang keempat, ini totalnya 15. Misal ID anggota 11 itu pinjam buku dengan ID buku 4 itu 8. Sisanya 7, misal dipinjam oleh ID 12 pinjam pada ID buku 4 itu sebanyak sisanya 7. Di sini sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sudah ada 12 data, kurang 3 data lagi untuk ID buku 5. Misal di anggota 11 pinjam ID buku 5 sebanyak, di sini totalnya ada 10. Misal 5. Kemudian ID 13 pinjam ID 5 itu sebanyak 3. Kemudian ID 15 pinjam buku 5 sebanyak, sisanya kurang 2. Coba kita jalankan query-nya, kita cek apakah datanya sudah berhasil masuk. Nah, untuk datanya sudah berhasil masuk ke tabel peminjaman. Untuk selanjutnya itu tulis query SQL yang memeriksa konsistensi internal database ini. Query tersebut harus menampilkan kolom ID buku, jumlah buku yang dipinjam, aktual jumlah peminjaman, hanya untuk buku-buku di mana jumlah buku yang dipinjam dan jumlah peminjaman buku aktual nilainya tidak sama. Artinya jika database konsisten, query seharusnya tidak memiliki nilai kembalian. Untuk scriptnya, pertama kita pakai select buku dengan ID buku, koma, buku titik jumlah buku dipinjam. Kemudian kita sum dari tabel peminjaman. Dari tabel peminjaman itu kita ambil jumlahnya, kita aliaskan sebagai aktual jumlah peminjaman. Nah, pernyataan select ini memilih 3 kolom dari 2 tabel, yaitu 2 kolom dari tabel buku dan 1 kolom dari tabel peminjaman. Menggunakan as aktual ini sebagai alias. Di sini menggunakan sum ini untuk menghitung jumlah total peminjaman buku dari tabel peminjaman berdasarkan ID buku. Kemudian dialiaskan sebagai aktual jumlah peminjaman.
Kemudian from buku ini menentukan tabel utama dari query ini, yaitu dari tabel buku. Kemudian from buku join peminjaman on buku .id buku sama dengan peminjaman .id buku. Pernyataan join ini menghubungkan tabel buku dan tabel peminjaman berdasarkan kolom ID buku. Kolom ID buku ini sama pada kedua tabelnya. Kemudian kita group by buku .id buku. Ini untuk mengelompokkan hasil berdasarkan ID buku di tabel buku. Ini akan mengelompokkan untuk setiap buku yang memiliki ID buku yang sama. Kemudian perintah selanjutnya yaitu kita menggunakan having buku jumlah buku dipinjam tidak sama dengan aktual jumlah peminjaman. Having ini untuk menerapkan kondisi pada hasil pengelompokan. Kondisi ini memeriksa pada buku jumlah buku dipinjam ini tercatat sebagai buku yang dipinjam itu tidak sama dengan aktual jumlah peminjaman. Jumlah peminjaman ini jumlah buku yang sebenarnya dipinjam pada tabel peminjaman pada tabel peminjaman ini. Langsung kita jalankan query-nya. Nah, di sini hasilnya ini tidak memiliki nilai kembalian karena daftar buku yang memiliki perbedaan antara jumlah buku yang tercatat sebagai dipinjam dengan jumlah peminjaman aktual berdasarkan data pada tabel peminjaman. Jadi di sini untuk nilainya tidak sama, pada yang tidak sama itu tidak ada. Berarti ini sudah sesuai dengan apa yang diminta pada soal untuk demo UAS basis data ini. Berarti artinya database yang saya buat ini sudah konsisten karena query yang dihasilkan dari ini tidak memiliki nilai kembalian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.